Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada video kali ini akan menyajikan perluasan narasi tentang sejarah perkembangan ideologi komunisme di Indonesia secara mendalam, kronologis, dan komprehensif. Kisah ini disusun menyerupai alur kronis sejarah untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika politik, benturan sosial, hingga tragedi kemanusiaan yang mengubah jalannya sejarah bangsa Indonesia. Bagian pertama, wajar ideologi radikal dan strategi blok di dalam. Cerita tentang komunisme di Nusantara tidak lahir secara instan, melainkan tertanam jauh sebelum pekik kemerdekaan Indonesia berkumandang. Bibit pertama dibawa oleh seorang tokoh sosialis radikal berkebangsaan Belanda bernama Hendrikus Josephus Franciscus Maris Nevlid yang menginjakan kakinya di bumi Hindia Belanda pada tahun 1913. Berbekal semangat revolusioner yang membara, Nevlid awalnya menetap di Semarang dan aktif bergerak dalam serikat buruh kereta api yang dikenal sebagai VSTP, Vereniging van Spoor en Tramspoor Personeel. Melihat adanya potensi perlawanan terhadap pemerintah kolonial pada bulan Mei 1914, Nevlid bersama sekitar 60 orang sosial demokrat lainnya mendirikan ISDV, Indische Sociaal Democratische Vereniging, di kota Surabaya. Organisasi inilah yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Namun, pada masa-masa awal berdiri, ISDV menghadapi tembok besar. Keanggotaannya didominasi oleh ekspatriat Belanda dan sama sekali belum memiliki pengaruh atau akar yang kuat di kalangan pribumi. Untuk memperluas jaringan, tokoh-tokoh radikal di tubuh ISDV termasuk Adolf Bars dan Nevlid memutar otak guna mencari cara menjangkau masyarakat lokal. Pintu itu akhirnya terbuka lebar melalui Serikat Islam atau SI. Gerakan massa terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia saat itu. Menggunakan strategi infiltrasi politik yang kelak dicatat dalam sejarah sebagai taktik blok dalam atau block within, mereka berhasil menyusup dan menarik tokoh-tokoh muda SI yang cerdas dan berbakat ke dalam lingkaran ideologi Marxis. Salah satu pemuda yang terpikat adalah Semaun, yang bergabung dengan ISDV pada tahun 1915 dalam usia yang sangat muda. Semaun dengan cepat menjelma menjadi figur sentral gerakan revolusioner di Semarang. Pengaruh kelompok radikal ini kian hari kian tak terbendung, dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi rakyat akibat kecamuk Perang Dunia Pertama. Kaum tani dan buruh yang didera kesengsaraan menjadi sangat rentan terhadap retorika perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Ketika revolusi Bolshevik meletus dan meraih kemenangan pada bulan November 1917, kelompok radikal ISDV menyambutnya dengan antusiasme luar biasa. Mereka mulai mengorganisasi dewan-dewan tentara dan pelaut meniru model Soviet di Rusia. Sebuah manuver yang membuat pemerintah kolonial Belanda luar biasa cemas. Ketegangan internal ini memaksa kelompok sosialis moderat memilih keluar dari ISDV, meninggalkan organisasi sepenuhnya di tangan kaum revolusioner yang condong pada pendekatan komunis murni. Transformasi ini menjadi tonggak kokoh berdirinya komunisme di tanah air. Bagian kedua, bayang-bayang Perang Dingin dan Formula Jakarta Axiom. Lompat ke era pasca Perang Dunia Kedua, peta geopolitik dunia berubah drastis menjadi panggung persaingan dua kubu raksasa. Di satu sisi, Amerika Serikat berdiri sebagai kekuatan kapitalis paling dominan di bumi, atau yang bisa disebut dengan dunia pertama. Sementara di sisi lain, Uni Soviet memimpin kubu komunis atau yang bisa disebut dengan dunia kedua. Di tengah himpitan dua raksasa ini, lahirlah kelompok dunia ketiga pada awal 1950-an. Yang diisi oleh negara-negara yang baru merdeka dari belenggu kolonialisme Eropa, termasuk Indonesia. Negara-negara baru ini bermimpi untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa intervensi asing. Namun, Amerika Serikat didera histeria ketakutan yang luar biasa terhadap penyebaran ideologi merah, sebuah fenomena domestik yang dikenal sebagai McCarthyism. Melalui badan intelijen pusatnya, The Central Intelligence Agency atau CIA, Washington mulai menggerakkan operasi rahasia di berbagai penjuru dunia untuk menggulingkan pemerintahan dunia ketiga yang dinilai condong ke kiri atau mengancam kepentingan kapitalisme global, seperti yang menimpa Iran pada 1953
dan Guatemala pada 1954. Di Indonesia sendiri, benih kiri sebenarnya telah lama berkelindan dengan perjuangan kemerdekaan. Panjang era 1920-an hingga masa pendudukan fasis Jepang, kelompok komunis aktif bahu-membahu bersama Soekarno serta organisasi muslim pro-kemerdekaan dalam gerakan bawah tanah. Konflik internal yang sesungguhnya baru meledak di tengah revolusi fisik melawan Belanda pada tahun 1948 yang dikenal sebagai peristiwa Madiun. Bentrokan berdarah ini pecah di Jawa Timur antara pasukan Republik yang berhaluan kanan melawan milisi komunis. Atas dukungan langsung dari Presiden Soekarno, pemberontakan komunis tersebut berhasil ditumpas habis dan pemimpin utama pemberontakan PKI kala itu, Musso, tewas tertembak. Bagi para pejabat tinggi di Washington, tindakan tegas Soekarno dalam memberantas pemberontakan Madiun menjadikannya sebagai contoh ideal dari seorang pemimpin anti-kolonial yang juga anti-komunis. Kebijakan diplomasi Amerika Serikat yang mengunggulkan posisi Indonesia saat itu dikenal sebagai julukan Jakarta Axiom. Amerika menilai Indonesia bisa menjadi benteng pertahanan kapitalisme di Asia Tenggara tanpa harus mengorbankan narasi kemerdekaan. Bagian ketiga, kebangkitan raksasa merah dan payung politik Nasakom. Meskipun hancur lebur pada tahun 1948, PKI membuktikan dirinya sebagai organisasi yang memiliki daya tahan luar biasa. Perlahan tapi pasti, di bawah kepemimpinan tokoh muda yang dinamis, D.N. Aidit, partai ini merombak total struktur organisasinya, mengintegrasikan diri kembali ke dalam sistem politik negara yang baru, dan memposisikan diri sebagai salah satu pilar revolusi patriotik multipartai. Memasuki dekade 1960-an, situasi politik nasional bergeser ke arah yang sangat radikal dan tidak stabil ketika Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Bung Karno, sang presiden karismatik yang mengutuk keras neokolonialisme barat, memperkenalkan doktrin politik Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ambisi besar Bung Karno adalah menyatukan tiga elemen ideologi utama bangsa untuk menghadapi ancaman luar. Namun, doktrin Nasakom ini justru menjelma menjadi pisau bermata dua. Nasakom memberikan payung perlindungan politik yang sangat kokoh bagi PKI untuk mendekati pusat kekuasaan di istana. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan hingga menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Hanya kalah dari Uni Soviet dan Tiongkok. Pada pertengahan 1950-an, diplomat Amerika Serikat bernama Howard Palfrey Jones bahkan terkejut menyaksikan pemandangan di sekitar lapangan kemerdekaan Jakarta, di mana pepohonan dipenuhi oleh poster-poster bergambar Palu Arin. Faktor utama di balik meroketnya jumlah anggota PKI adalah kondisi akar rumput yang sedang dilanda krisis ekonomi luar biasa. Perekonomian Indonesia saat itu hancur lebur dengan tingkat inflasi menembus angka fantastis 650%. Antrian beras mengular panjang di berbagai kota. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi tak terjangkau. Sementara pemerintah terus membangun proyek-proyek mercusuar yang memakan biaya besar. Situasi kelaparan, kemiskinan, dan keputusasaan masif inilah yang dieksploitasi secara maksimal oleh PKI. Melalui retorika revolusi kelas, mereka merangkul kaum papa dengan janji-janji manis berupa kepemilikan tanah dan kemakmuran bersama. Bagian keempat, ofensif revolusioner dan teror di akar rumput. Merasa mendapat angin segar dan legitimasi penuh dari jargon Nasakom, PKI mulai melancarkan strategi agresif yang mereka sebut sebagai ofensif revolusioner di segala lini kehidupan masyarakat. Benturan fisik dan ideologis tidak lagi hanya terjadi di panggung politik Jakarta, melainkan meluas hingga ke pelosok pedalaman daerah. Di bidang seni, sastra, dan budaya, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berafiliasi erat dengan PKI melakukan aksi pembabatan yang kejam terhadap para seniman, sastrawan, dan cendekiawan non-komunis. Melalui lembar kebudayaan Lentera di Harian Bintang Timur yang diasuh oleh sastrawan terkemuka Pramudia Anantatur, Lekra menyerang tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka dan H.B. Yasin habis-habisan. Karya-karya sastra mereka dilarang beredar, dan para penanda tanganan manifest kebudayaan atau Manikebu dipecat secara tidak hormat dari pekerjaan atau posisi akademis mereka.
Sementara itu di wilayah pedesaan Jawa dan Sumatera, Barisan Tani Indonesia atau BTI melancarkan aksi sepihak dengan merampas tanah-tanah milik pesantren, kiai, dan tokoh nasionalis secara paksa. Tindakan provokatif ini memicu konflik horizontal berdarah di tingkat bawah. Salah satunya adalah peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara, yang menewaskan seorang prajurit TNI, yaitu Peltus Yono, akibat dikeroyok massa komunis. Ketegangan kian memuncak dengan terjadinya peristiwa Kanigoro pada tahun 1965 di Kediri, Jawa Timur. Kelompok pemuda komunis menyerbu asrama pelajar Islam Indonesia atau PII dan menyiksa para peserta yang tengah bersiap menunaikan ibadah sholat subuh, serta melakukan tindakan pelecehan terhadap kitab suci. Insiden Kanigoro ini menyisakan trauma mendalam dan kemarahan yang luar biasa di kalangan masyarakat santri. Bagian kelima, perang urat saraf intelijen dan isu Dewan Jenderal. Polarisasi politik terdahsyat terjadi antara PKI dan pihak Angkatan Darat yang memegang teguh prinsip anti-komunisme. Konflik institusional ini menajam ketika PKI menuntut pembentukan Angkatan Kelima, sebuah gagasan untuk mempersenjatai kaum buruh dan tani. Usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Panglima Angkatan Darat saat itu, Letjen Ahmad Yani, yang memandang hal tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan militer resmi negara. Guna menghancurkan reputasi Angkatan Darat di mata Presiden Soekarno, serangkaian operasi intelijen hitam mulai dimainkan. Pertama, PKI bersama Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI, Subandrio, meniupkan rumor mengenai keberadaan Dewan Jenderal. Isu ini menyebutkan bahwa sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat berhaluan sayap kanan dengan sokongan dana dan senjata dari CIA, tengah merencanakan sebuah kudeta militer untuk menggulingkan Presiden Soekarno tepat pada hari ABRI 5 Oktober 1965. Kedua, perang urat saraf ini diperkuat oleh beredarnya dokumen Gilchrist. Dokumen palsu ini merupakan produk rekayasa operasi intelijen KGB yang dirancang seolah-olah ditulis oleh Duta Besar Inggris di Jakarta, Andrew Gilchrist. Di dalamnya terdapat frasa mencurigakan, "Our local army," teman-teman tentara lokal kita. Subandrio menggunakan dokumen rekayasa ini sebagai senjata pamungkas untuk meyakinkan Bung Karno bahwa jenderal-jenderalnya telah melakukan pembangkangan dan berkhianat kepada negara. Dan yang ketiga, ketegangan diperparah oleh sikap Letjen Ahmad Yani yang menolak perintah Bung Karno untuk mengirimkan pasukan elit Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD ke perbatasan dalam rangka konfrontasi Malaysia. Letjen Yani berargumen bahwa mengosongkan pasukan andalan dari Pulau Jawa sangat berbahaya karena akan meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan PKI untuk merebut kendali negara. Sayangnya, pembangkangan taktis ini membuat Presiden Soekarno murka dan merasa bahwa jajaran pimpinan Angkatan Darat tidak lagi loyal kepadanya. Bagian ke-6, Malam Jahanam dan Tragedi Kemanusiaan Lubang Buaya. Puncak dari segala ketegangan politik, fitnah, dan kecurigaan antar faksi ini akhirnya meledak pada Malam Jahanam menjelang 1 Oktober 1965. Sebuah operasi rahasia diluncurkan di bawah komando taktis Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI, dan Letkol Untung Samsuri dari Resimen Cakra Birawa. Pasukan pemberontak yang menamakan diri sebagai Gerakan 30 September ini membagi kekuatan mereka ke dalam 3 gugus utama, yaitu Pasopati bertugas mengeksekusi penculikan, Bima Sakti mengamankan teritorial kota Jakarta, dan Pringgodani menjaga basis pertahanan di kawasan Halim Perdana Kusuma. Target operasi malam itu adalah 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Kronologi eksekusi berjalan sangat brutal dan tragis di kediaman masing-masing jenderal. Korban pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Pasukan penculik mendatangi rumahnya di kawasan Menteng pada dini hari. Ketika Jenderal Yani menolak ikut serta secara terburu-buru dan berbalik untuk menutup pintu rumah, pasukan penculik melepaskan tembakan beruntun secara brutal. Sang panglima gugur di tempat. Jenazahnya diseret dan dilemparkan ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Kedua, Letjen MT Haryono. Menyadari adanya bahaya besar yang mengancam, ia mencoba melawan dan mengunci rapat pintu kamarnya dari dalam. Namun, saat pintu berhasil didobrak paksa, ia berusaha merebut senjata dari tangan penculik hingga akhirnya tewas tertembak.
Tubuhnya yang tak bernyawa langsung diangkut bersama korban lainnya. Ketiga, Majen DI Panjaitan. Pasukan penculik mengepung rumahnya dengan ketat. Setelah sempat memberikan perlawanan dari atas rumah, ia akhirnya memilih turun dengan mengenakan seragam militer lengkap. Saat ia tengah bersujud memanjatkan doa di halaman rumahnya, sebutir peluru bersarang di kepalanya. Jenazah dilemparkan begitu saja ke dalam bak truk. Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, dan Majen Sutoyo Siswo Miharjo. Ketiga jenderal ini didatangi di rumah masing-masing dan ditangkap hidup-hidup. Para penculik menggunakan tipu muslihat dengan dalih bahwa mereka dipanggil secara darurat oleh Presiden Soekarno ke istana. Tanpa menaruh kecurigaan mendalam, ketiganya bersedia ikut. Namun, justru dibawa ke markas pemberontak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat terisolasi itulah mereka disiksa secara kejam sebelum akhirnya dieksekusi mati. Dan yang terakhir, Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebagai salah satu target paling utama, Jenderal Nasution secara ajaib berhasil meloloskan diri dari maut. Ia memanjat dan melompati tembok rumahnya ke arah kedutaan besar Irak yang berada tepat di sebelahnya. Meskipun harus mengalami patah pergelangan kaki akibat terjatuh. Sayangnya, ajudan setianya, Kapten Pierre Tendean, tangkap oleh pasukan penculik karena wajahnya yang mirip dengan Jenderal Nasution. Malapetaka lain menimpa putri bungsu Nasution, Ade Irma Suryani, yang tertembak dalam insiden tersebut dan menghembuskan nafas terakhirnya beberapa hari kemudian. Seluruh jenazah jenderal dan perwira TNI yang gugur dalam operasi berdarah tersebut kemudian dibuang, ditumpuk, dan disembunyikan di dalam sebuah sumur tua yang sangat sempit di kawasan Lubang Buaya. Bagian ketujuh, Log Pergerakan Pasukan dan Garis Waktu Operasi 1 Oktober 1965. Di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana pemetaan logistik militer dan garis waktu krusial yang menggambarkan bagaimana gerakan 30 September bergerak di ibu kota hingga akhirnya berhasil diredam dalam hitungan jam. Dimulai pada pukul 3:15 dini hari, pasukan eksekutor atau gugus Pasopati mulai bergerak meninggalkan titik kumpul utama di kawasan Lubang Buaya menuju target rumah-rumah jenderal di Menteng dan Kebayoran. Pada pukul 4 dini hari, terdengar letusan tembakan beruntun secara serentak di berbagai kediaman perwira tinggi Angkatan Darat. Proses penculikan dan eksekusi lapangan berlangsung. Selanjutnya pada pukul 6 pagi, gugus tugas Bima Sakti bergerak menduduki gedung RRI, Radio Republik Indonesia, Pusat Telekomunikasi, serta memblokade dan mengepung kawasan Monumen Nasional atau Monas. Pada pukul 7.15 pagi, Letkol Untung mengambil alih siaran radio nasional RRI untuk membacakan pengumuman resmi mengenai pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Pada pukul 9 pagi, Presiden Soekarno tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk memantau situasi keamanan yang kian membingungkan di ibu kota. Dan 10.30 pagi, Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrat mengambil keputusan berani untuk mengambil alih komando sementara Angkatan Darat akibat kekosongan kepemimpinan pasca gugurnya Letjen Ahmad Yani. Pada pukul 18 menjelang malam hari, pasukan elit RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo bergerak taktis merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi tanpa pertumpahan darah. Dan diakhiri pada jam 9 malam, Pangkostrat menyiarkan pidato resmi pertama melalui RRI, menegaskan dengan tegas bahwa gerakan 30 September adalah sebuah tindakan pembangkangan militer dan kudeta ilegal yang harus ditumpas. Bagian ke-8, Analisis 3 aktor utama. Berdasarkan dari semua kronologi yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengurai benang kusut persaingan politik ini dengan menganalisis bagaimana 3 tokoh sentral saling mengunci dalam krisis yang berakhir dengan tragedi banjir darah nasional. Dimulai dari DN Aidit, sebuah kepercayaan diri yang berujung blunder fatal. Ketua CCPKI ini dinilai melakukan kesalahan taktis yang luar biasa besar. Aidit terlalu bergantung penuh pada operasi super rahasia yang dijalankan oleh Biro Khusus Pimpinan Syam Kamaruzaman, hingga mengabaikan struktur resmi partai sendiri. Bahkan, banyak petinggi PKI lainnya tidak mengetahui rencana ini.
Aidit terlampau percaya diri bahwa dukungan politik penuh dari Bung Karno akan selalu menyelamatkan partainya dari serangan militer. Ia menganggap penculikan para jenderal sebagai langkah pencegahan sebelum Dewan Jenderal bergerak. Kegagalan Aidit memahami anatomi kepemimpinan Angkatan Darat membuatnya buta terhadap kemunculan sosok Soeharto yang berada di luar radar intelijennya. Selanjutnya, Presiden Soekarno, pemimpin yang tersandra konstelasi politik. Bung Karno bukanlah dalang langsung yang memerintahkan pembunuhan brutal tersebut. Namun, sikap politiknya yang bias sangat menentukan eskalasi tragedi. Soekarno termakan hasutan intelijen BPI Subandrio dan sangat berambisi menyingkirkan pimpinan Angkatan Darat yang kerap merintangi kebijakan revolusionernya. Kehadiran Bung Karno di Halim Perdana Kusuma pada pagi hari 1 Oktober, serta keengganannya untuk secara tegas mengutuk para pembunuh jenderal, mencitrakan dirinya seolah melindungi gerakan tersebut di mata publik. Bung Karno bahkan mengeluarkan pernyataan fatal dengan menyebut peristiwa berdarah itu sekedar rimpilan kecil dalam lautan revolusi. Sebuah ucapan yang seketika menghancurkan sisa-sisa wibawanya di mata para prajurit Angkatan Darat. Dan yang terakhir, Mejen Soeharto, katalisator penumpasan yang tak terduga. Pertanyaan besar muncul. Mengapa nama Soeharto luput dari daftar penculikan gerakan 30 September? Berdasarkan analisis intelijen kala itu, Soeharto yang menjabat sebagai Pangkostrat dianggap sebagai perwira militer lurus yang hanya fokus pada urusan teritorial dan operasi militer murni, bukan figur politik yang dekat dengan faksi kanan Ahmad Yani. Namun, titik buta intelijen PKI inilah yang berbalik menghancurkan mereka. Soeharto lah yang memegang kapasitas komando strategis ketika Yani gugur. Langkah taktisnya pada 1 Oktober dinilai sangat brilian. Ia menolak mentah-mentah perintah dari Halim, melokalisir pasukan pemberontak di kawasan Monas secara persuasif, yaitu menarik Batalion 530 dan Batalion 454 untuk makan di markas Pangkostrat. Lalu, memberikan mandat penuh kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk memukul mundur sisa kekuatan pemberontak. Ketegasan Soeharto mengakhiri perang saudara ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Bagian ke-9, runtuhnya demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru. Tragedi Gerakan 30 September bukan sekedar pergolakan militer singkat yang selesai dalam waktu semalam. Peristiwa ini merupakan puncak gunung es dari pertarungan ideologi radikal berkepanjangan yang difasilitasi oleh sistem politik nasional yang rapuh. Kegagalan gerakan yang pimpin Letkol Untung ini langsung disusul oleh gelombang amarah rakyat dan militer yang tak bisa lagi dibendung. Digerakkan oleh trauma masa lalu dan mendapat dukungan penuh dari Angkatan Darat, berbagai organisasi massa anti-komunis melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap seluruh elemen, simpatisan dan pengurus PKI di seantero Nusantara. Ledakan kekerasan apokaliptik sepanjang tahun 1965 hingga 1966 tersebut berujung pada pemusnahan sistematis, menghasilkan sebuah tragedi kemanusiaan yang kelam di mana tanah air dipenuhi oleh konflik horizontal berdarah. Dampak dari peristiwa kelam ini dicatat sebagai salah satu kemenangan yang paling krusial bagi kubu Amerika Serikat dalam peta Perang Dingin, tanpa harus mengorbankan satu pun tentara Amerika Serikat di medan pertempuran Indonesia. Rezim demokrasi terpimpin runtuh di bawah beban krisis ekonomi, inflasi, dan genangan darah politik. Di atas reruntuhan tersebut, sebuah pemerintahan diktator militer baru mengambil alih kendali kekuasaan. Rezim baru ini menutupi kebenaran sejarah dengan propaganda versi penguasa. Sementara, para penyintas dipenjara tanpa peradilan atau terlalu didera ketakutan untuk berbicara. Indonesia pun jatuh sepenuhnya ke dalam dekapan kubu pro-Washington, bertransformasi menjadi salah satu sekutu ekonomi dan politik paling setia bagi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Dan kisah kelam pembantaian ini perlahan-lahan terhapus dari panggung dunia selama lebih dari 3 dekade pemerintahan Orde Baru.